Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini Jumat 25 Februari 2022. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau berikan hari yang baru buat kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau ya Bapa, supaya firman itu menjadi suluh kekuatan buat kehidupan kami. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, firman Tuhan judul pada pagi hari ini adalah mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 2 ayat 17 yang mengatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus 2 ayat 17. Baik. Di satu pihak ada orang yang bersedih dan menderita. Di pihak lain ada justru yang mengeruk uang dari hasil peristiwa kesedihan dan penderitaan. Bagi yang satu kematian, bagi yang lain rezeki. Dengan demikian penderitaan seorang dikomersilkan oleh orang lain. Agaknya juga penderitaan Tuhan Yesus secara tidak sadar telah dikomersialkan. Tentu saja konteks dan bentuknya berbeda. Mari kita lihat dulu duduk perkaranya. Berkhotbah adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus, memberitakan tentang seluruh hidup Yesus di bumi. Dalam pengakuan iman Rasul di seluruh hidup Yesus, disimpulkan dia mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Berkhotbah adalah memberitakan penderitaan Yesus. Tetapi ada pendeta yang memang sehari-hari mengembalakan jemaat dan pada hari Minggu berkhotbah, ia menyediakan sepenuh waktunya untuk memberitakan firman, memberitakan pekerjaan ini. Ia memang bersekolah, sekolah teologi untuk pekerjaan ini. Adalah wajar jika ia mendapat gaji dari pekerjaan berkhotbah ini sebagai pendeta. Seperti ditulis oleh Rasul Paulus, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 14. Kami setuju di situ, kita setuju. Tetapi yang kurang wajar adalah jika seorang pendeta atau orang itu ingin mencari keuntungan dan menjadi kaya dari pemberitaan firman. Rasul Paulus pernah mengingatkan jemaat Korintus tentang adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Jadi sejak zaman dulu juga ada orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 17 tadi. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bisa saja terjadi bahwa pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan khotbah itu dijadikan kesempatan untuk mencari uang. Cobalah kita lihat, misalnya dengan jujur kita menyimak apa yang terjadi di belakang segala kesibukan kebaktian kebangunan rohani yang dulu sebelum pandemi marak di hotel-hotel berbintang atau di gedung-gedung mewah lainnya. Tentu panitia merisaukan tentang pemasukan uang, bukan? Maklumlah, pengeluaran panitia sangat besar. Sekian juta untuk sewa gedung, sekian juta untuk iklan di surat kabar atau di media cetak, publikasi, atau di internet. Sekian juta rupiah untuk sewa sound system, dan juga honor untuk penyanyi. Sekian juta untuk berpengkhotbah. Tentu pengeluaran yang besar itu perlu ditutup oleh pemasukan yang besar. Sebab itu, bendara ibadah tersebut berseru-seru agar hadirin memberi uang atau jemaat memberi uang kepada panitia. Ya, istilahnya tentu lebih halus. Memberikan persembahan bagi Tuhan.
Begitulah tanpa kita sadari apa yang dari luar tampak sebagai ibadah, kadang-kadang dalam prakteknya telah menjadi bisnis, bahkan bisnis besar, sebab uang yang masuk biasanya berlimpah-limpah. Karena pemberitaan firman dianggap sebagai penghasilan yang mudah, maka bagaikan jamur di musim hujan, muncul pengkhotbah dadakan. Hanya dengan bermodalkan kefasihan lidah, semangat rohani yang berapi-api, dan penampilan yang memukau, dengan cepat mereka menjadi pengkhotbah kenamaan. Tiap minggu, bahkan tiap hari mereka berkeliling untuk berkhotbah di gedung-gedung yang mewah. Bukan rahasia lagi, hidup mereka menjadi gemerlapan dan serba wah. Ada orang yang sekali berkhotbah mendapat honorarium yang jumlahnya sama dengan 1 tahun gaji pendeta tua di kota kecil. Ya, begitulah. Ada orang yang mencari untung untuk menjadi kaya dari pemberitaan firman atau khotbah. Mereka menjadi kaya karena berkhotbah tentang Yesus. Mereka menjadi kaya karena kisah derita Allah yang berkorban putranya untuk hidup di Galilea dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sekalipun. Matius 8 ayat 20. Di satu pihak Allah menderita, dan di pihak lain pengkhotbah memanfaatkan kisah derita Allah itu untuk mencari untung dan mencari kaya. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Bahwa memang tidak semua pengkhotbah itu mencari kekayaan dari firman Tuhan yang dia beritakan. Banyak pengkhotbah, banyak pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh mempunyai integritas, memberitakan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan hidupnya pun penuh dengan integritas. Dia tidak kaya karena hasil persembahan, tapi dia menyalurkan persembahan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Seperti itulah sebenarnya seharusnya seorang pendeta. Dia tidak akan menjadi kaya. Kalau dia banyak uang dari hasil persembahan, maka dia akan salurkan persembahan itu buat orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin, untuk panti asuhan, untuk janda-janda, dan banyak sekali. Ya, karena dia mempunyai integritas dan kerinduan yang benar di hadapan Allah. Jadi saya boleh katakan kalau seorang pendeta, seorang pembawa firman Tuhan kaya yang sangat hidup bergemerlapan, berarti hidupnya itu tidak dengan integritas yang benar di hadapan Allah. Mohon maaf, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai integritas kalau memang kehidupannya betul-betul hanya berdasarkan dari menjadi seorang pendeta. Seorang pendeta, saya katakan lagi, tidak mungkin menjadi kaya, tetapi hidupnya berkecukupan. Karena dia mempunyai pemikiran bahwa jika dia mempunyai uang dari hasil persembahan dan diberikan padanya, dia mempunyai kerinduan untuk menyalurkan persembahan itu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan bahwa tidak semua pendeta yang mencari keuntungan. Banyak pendeta yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, menjalankan profesinya sebagai hamba Tuhan. Jadi itulah yang sebenarnya kita harus hormati, itulah yang sebenarnya kita harus respect, itulah yang harusnya kita tolong, pendeta-pendeta yang punya integritas yang benar. Saya sekali lagi mengatakan bahwa pendeta yang cukup kaya hanya dengan mengandalkan khotbahnya saja, artinya dia tidak punya penghasilan lain di luar dari berkhotbahnya atau bisnis atau apapun, dan dia kaya, berarti dia tidak punya integritas dalam hidupnya. Dan kita harus hati-hati akan hal ini, dan lebih baik kita tidak usah mendengar isi khotbahnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Tuhan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dan dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. 2 Korintus 2 ayat 17. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin.